Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rekonsiliasi fiskal untuk mata kuliah perpajakan 1. Baik, sebelum saya akan mulai, saya akan perkenalkan kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Yusuf Andi Pratama, ada M. Hanif Idham, Sabila Azahra. Baik, saya akan mulai tentang rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, apa itu rekonsiliasi fiskal? Baik, rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bersifat komersial, yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Selain itu, rekonsiliasi fiskal juga adalah lampiran SPT tahunan PPh, badan yang berupa kertas kerja yang berisikan penyesuaian antara laba dan rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Adapun rekonsiliasi fiskal ini sendiri dilakukan dengan cara seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. Oke, kita lanjut materinya. Ada jenis rekonsiliasi fiskal. Ada dua jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, beda tetap dan beda waktu. Beda tetap. Beda tetap ini, rekonsiliasi beda tetap disebabkan adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut UU Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Yang kedua, ada beda waktu. Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi, dalam hal ini, transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama. Yang membedakan adalah waktu alokasi biaya. Selanjutnya, tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Ada beberapa tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Lalu, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya, koreksi negatif dan positif. Koreksi fiskal positif ialah koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah sehingga keuntungan fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal bisa lebih besar dari rugi komersial. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Adapun jenis koreksi fiskal positif yakni antara lain sebagai berikut. Pembagian keuntungan menggunakan nama serta dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayar oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, ataupun anggota. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali sebagai berikut. Yang pertama, cadangan hutang piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lainnya yang menyalurkan kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Yang ketiga, cadangan penjaminan pada lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya pada penambahan kembali dalam usaha kehutanan. Yang keenam,
cadangan biaya pada penutupan serta pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri. Selanjutnya, pajak penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk suatu kepentingan pribadi, wajib pajak. Gaji yang akan dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Persediaan yang jumlahnya melebihi kapasitas atau ketentuan jumlah berdasarkan metode penghitungan yang telah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah kapasitas berdasarkan metode penghitungan yang memang telah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Saya Muhammad Hanif Idam, saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif yaitu adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Adapun jenis koreksi fiskal negatif antara lain: 1. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final antara lain seperti berikut ini: penghasilan yang berupa bunga deposito serta tabungan yang lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan yang sifatnya hadiah undian, lalu penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau sebuah bangunan, usaha real estate, dan persewaan tanah dan usaha jasa konstruksi. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak antara lain sebagai berikut: warisan atau lebih dikenal dengan peninggalan. Terus harta termasuk ke dalam setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal. Lalu pembayaran dari sebuah perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, serta asuransi beasiswa. Beasiswa yang harus memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya telah diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Persediaan dalam jumlah yang kurang dari jumlah yang berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Penyusutan yang jumlahnya kurang dari jumlah yang berdasarkan metode perhitungan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal antara lain karena adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Terus karena adanya penghasilan tertentu yang bukan menjadi objek pajak atau telah dikenakan PPh bersifat final. Lalu karena adanya kompensasi kerugian fiskal. Terus karena adanya harga yang tidak wajar karena adanya hubungan istimewa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Bisa tanya langsung saja. Ya, setelah video ini nanti bisa langsung ditanyakan di forum diskusi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.